mempelajari tentang masyarakat pada umumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa cakupan pengetahuan yang dipelajari di dalamnya cukup luas, yaitu meliputi gejala-gejala yang terjadi dan masalah-masalah kehidupan manusia serta interaksi sosial yang ada di masyarakat. Penekanan ilmu pengetahuan sosial atau IPS tidak hanya pada teori dan keilmuannya, melainkan pada kenyataan kehidupan kemasyarakatan. Saya Nadira Rasulinaja sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama itu ada pengertian hakikat IPS, yang kedua ada ruang lingkup IPS, yang ketiga ada tujuan IPS, dan yang keempat ada peran IPS dalam membangun identitas bangsa di era digital. Perkenalkan, nama saya Juliani. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya ingin memaparkan mengenai hakikat IPS. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari fenomena sosial, perilaku manusia, dan struktur masyarakat melalui berbagai bidang seperti sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. IPS juga menganalisis dampak kemajuan teknologi terhadap komunikasi dan arus informasi. Selain itu, kondisi alam memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Adapun tujuan IPS adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang masyarakat serta kemampuan analisis, berpikir kritis dan kreatif dalam mengatasi masalah sosial. Nama saya Maimunah. Saya di sini sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang ruang lingkup IPS. Ruang lingkup IPS meliputi studi tentang interaksi sosial, hubungan antar individu dan kelompok, serta berbagai aspek kehidupan manusia. IPS mencakup materi dari lingkungan keluarga hingga internasional. Contohnya saja materi tentang ASEAN. Subjek utama dari IPS mencakup sejarah, sosiologi, geografi, antropologi, ekonomi, dan juga politik, yang mana mempelajari tentang peristiwa masa lalu, hubungan manusia dengan alam, struktur sosial, budaya, perekonomian, dan juga sistem pemerintahan. Saya Rina Syalvia sebagai pemateri 4 akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran IPS. Jadi, tujuan pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada pengetahuan, tetapi juga terhadap pembinaan peserta didik dalam mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai dari pengetahuan tersebut. Nilai-nilai tersebut seperti nilai kepedulian terhadap sesama, nilai disiplin, nilai ketaatan, nilai keteraturan, dan juga nilai atas kerja. Selain itu, tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik terhadap kepekaannya dalam masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Tujuan pelajaran IPS itu berkaitan dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan tantangan-tantangan kehidupan dari anak, yang bertujuan untuk yang pertama adalah untuk mengajarkan konsep-konsep sosiologi, konsep-konsep geografi, ekonomi, sejarah, kewarganegaraan, pedagogisis, dan juga psikologi. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dapat memecahkan masalah, dan juga memiliki kemampuan sosial. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam masyarakat, baik secara nasional ataupun internasional. Baik, jadi di sini perkenalkan nama saya Lady Agustus Anggrani sebagai pemateri ke-6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang era IPS sebagai identitas di era digital. Yaitu di sini saya akan menjelaskan kita sebagai calon mahasiswa perlu sekali dengan di era digital tersebut seperti handphone. Di sini kita akan mencari tentang pengetahuan, keterampilan, dan bagaimana caranya tahun demi tahun hidupnya di era digital tersebut. Tapi pada di era digital tersebut ada dampak negatifnya, yaitu seperti seorang anak di bawah pengawasan orang tua itu sudah menggunakan HP dan tidak dibatasi waktu dalam penggunaannya. Jadi era digital terutama HP itu bisa menjadi kita merusakkan kita dalam tidak menurut apa terhadap orang tua. Jadi di sini kita sebagai calon mahasiswa harus mengontrol bagaimana kita cara menggunakan era digital tersebut seperti menggunakan sebaik mungkin. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofi Hidayat dan Saya Nida Khairia. di sini kami akan memberikan kesimpulan tentang makalah hakikat IPS. Jadi kesimpulannya, ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa disebut dengan IPS adalah bidang studi yang mengajarkan tentang interaksi manusia dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. IPS berperan penting dalam membentuk pemahaman siswa terhadap lingkungan sekitar, meningkatkan keterampilan
digital, tantangan dalam mempertahankan identitas nasional semakin besar akibat globalisasi dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pembelajaran IPS harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman agar tetap relevan dan menarik bagi peserta didik. Dengan pendekatan yang inovatif dan berbasis teknologi, IPS dapat membantu generasi muda memahami serta menjaga budaya dan nilai kebangsaan dalam kehidupan modern. Sekian dari kami. Terima kasih.